Untuk yang motor standar dengan budget yang ini mungkin supaya bisa tampilan lebih oke bisa ganti di stang agak lebar karena stang orinya kalau untuk touring kecil ya. Yo, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Grit Auto News bareng gua Noval Safri. Komunitas yang udah datang di sini sekarang ada teman-teman dari Kawasaki Retro Riders. Halo. Ya, atau KRR. Nah, teman-teman satu-satu kita kenalin diri dulu ya, dari Om mungkin. Oke. Nama dan jabatannya Om ya di komunitasnya. Ini kan Om paling founder nih, paling keren. Monggo Om. Senior. Saya nama Gabriel. Oke. Ya selaku sekarang menjabat ketua umum, kemudian sekaligus founder. Jadi founder itu ada 14, salah satunya saya. Dan sekarang menjabat ketua umum. Terima kasih. Presiden. Lanjut Om. Oke teman-teman, saya Marwan. Saya saat ini menjabat sebagai Sekjen di KRR AMC Indonesia. Di bawah kami itu ada beberapa chapter, beberapa core wheel, kita membawai semua core wheel yang ada di Indonesia. Lanjut. Dan kalau saya sendiri, Yuni Triastuti, saya sebagai medianya KRR Pusat yang melingkungi semuanya. Kalau saya Jali dari divisi humas di pusat juga. Oke. Nah Om mungkin ini mumpung ada foundernya nih kan, bisa diceritain sedikit nggak sih Om kenapa akhirnya dibentuk komunitas KRR ini? Kalau diceritain panjang. Nah kita singkat aja Om, biar nggak panjang. Jadi dulu itu pertama muncul produk Kawasaki, ini motor retro itu jarang ya, Oke. jarang kan, tiba-tiba muncul ya kan, momennya pas waktu itu Kawasaki ambil, yaitu di akhir 2018. Oke. 2018 itu muncul motor produk Kawasaki setelah film Dilan. W175 sorry ya Om ya. Kalau nggak salah setelah film Dilan tuh. Oh Lagi iya. Dilan pakainya CB Glatik Iya, ya kalau nggak salah dulu tapi ya. kan itu retro. Itu yang diambil momennya. Hmm. Nah itu dari situ kita produk ini muncul, kita beli. Nah saya juga ditawarin tuh di kantor nih, bagus nih motor ini. Saya nggak tahu waktu itu kondisinya seperti apa, tapi dari tampilannya emang retro banget. Gitu. Makanya itu yang membuat anak-anak muda, semua kalangan tuh, bukan anak muda waktu itu sih emang anak muda, pelopor, tapi akhirnya kita yang tua-tua juga pengen. Gitu. Nah anak justru yang kumpul waktu itu founder-foundernya ya, 14 orang itu rata-rata ya variasi, ada yang muda, ada yang tua, bahkan ada yang masih kuliah. Gitu deh, kita kumpul waktu itu, bikin nama almarhum sih yang ngumpulin itu almarhum Budianto. Gitu kita kumpul di masih boleh tuh di Asia Afrika tuh yang patung panahan Senayan. Oke. Nah di situ kita kumpul, akhirnya kita ngomong-ngomong biasa lah gitu, ngomong-ngomong biasa, akhirnya kita sepakat ya kita diriin dulu komunitas, waktu itu komunitas. Gimana sih dirinya, akhirnya kita kumpul waktu itu, tunjuk-tunjukkan lah siapa yang mau ketua, mau ini udah tunjuk-tunjukkan, nggak ada yang mau bersedia gitu kan, akhirnya udah kita tunjuk Om Budi waktu itu. Oke. Tapi kita belum dapat nama tuh. Oke. Ya kan, belum dapat nama, akhirnya kita putusin apa nih ya, Kawasaki itu dulu ada dua, Kawasaki Retro Rider atau Kawasaki Retro Indonesia. Oke, akhirnya yang dipilih Kawasaki Retro Rider. Itulah. Itu kita tahun 2018 bulan Februari tanggal 20. Kemudian kita deklarasiin lagi tanggal 20 April, kita tetapin bahwa ini nama yang resmi gitu di 20 April 2018 waktu itu. Oke, berarti sekarang udah 4 tahun ya Om ya? 5 tahun menjelang. Nah, selama 4 tahun ini sekarang membernya udah berapa Om? Total membernya? Kalau total member nih, Sekjen yang atur nih. Nah, gimana tuh Pak Sekjen? kita monitor yang tua-tua. Anak-anak muda lah. Gitu. Ya,
Saat ini untuk KRR MC Indonesia kita ada beberapa menyebar di beberapa chapter dan beberapa kota. Total member kita kurang lebih hampir 700 member dan saat ini paling banyak kita di Jakarta karena memang pusatnya di sini. Jadi insya Allah tahun ini kita juga akan menambah beberapa kota lagi di Indonesia. Chapternya berapa Om? Total chapternya? Total chapter kita 13 ya. 13 ya seluruh 13 Indonesia ya. kurang lebih. Kegiatannya apa aja sih Om biasanya Om? Kita kegiatannya lebih banyak selain kita kopdar biasa ya, kumpul silaturahmi, touring, terus kita juga ada yang namanya sosial. Bakti sosial ya. Bakti sosial. Kayaknya semua komunitas itu aja ya. Seperti itu aja sih. Ya bedain, ada beda juga sih. Kita Yeah. kita punya ada namanya 10 isi deklarasi kita itu. Apa tuh? Ya kan, ya itu saat dia deklarasi, setiap kita chapter baru itu ada poin, 10 poin itu yang menjadi dasar kita berorganisasi. Ya salah satunya itulah menjadi masyarakat ya, berguna di masyarakat, bukan hanya sekedar komunitas motor tapi kita berdampak Berdampak gitu ya, untuk benar. Memberi masyarakat, manfaat juga iya. ya. Nah, Om terakhir Om, kalau misalkan ada teman-teman yang punya Kawasaki W175 pengen ikutan join komunitas KRR nih, gimana caranya nih Om? Syaratnya? Monggo, siapa yang mau jawab? Buat kalian yang mau ikut join bisa ke W175 Jakarta atau ke KRR MC Indonesia. Apa tuh? Instagram atau Facebook? Instagram bisa. Instagramnya apa tadi? W175 W175 Jakarta nih, ntar ada di sini. Facebooknya sama mungkin? krr.id krrmc.id Itu apa? Websitenya? sama juga. Oh, Instagram juga. Tapi Facebooknya juga Tapi ada. Kalau ada. Facebook itu Kawasaki Retro Rider. Terus Nanti- caranya gimana? Join apa? WA? Nanti atau- nyambung DM aja, nanti diinfoin. Paling utama sih kalau bisa ada SIM-nya dulu. Dan Syaratnya ada apa itu? motornya. Syaratnya apa Mbak berarti? Harus ada punya SIM satu. Iya, satu harus wajib punya SIM, wajib ya. Terus ada motornya. Terus abis itu kita kirim foto diri. motornya atau foto orangnya juga. Atau KTP juga bisa buat tanda pengenal kita gitu. Karena di situ kita biasanya sih kita nge-share lagi program buat nge-share acara ulang tahun buat member-member kita gitu. Ada sisi situnya juga sih. Oke. Dan untuk melihat semua kegiatan kita bisa lihat di YouTube YouTube-nya channel KRR. KRR Oh, ada MC YouTube channelnya juga? Indonesia. Apa Jangan gitu? lupa subscribe ya teman-teman ya. Ada ininya nggak? Kalau join ada kayak iuran bulanan gitu-gitu ada nggak? Oh itu Core Wheel. Oh, tiap masing-masing chapter Jadi gitu ya? pendaftaran itu sebetulnya larinya ke Core Wheel bisa, ya kan? Core Wheel wilayah ya. Kemudian ke pusat bisa. Biasanya kalau yang langsung ke pusat itu dilempar lagi nih ke Core Wheel. Nah aturannya ada yang Core Wheel lebih ketat lagi, misalnya nggak cuman tadi kan kita kalau di pusat itu cuman mana fotonya, mana nomor motornya ada nggak, orangnya seperti apa. Tapi kalau udah di Core Wheel dia biasanya ada lagi harus kopdar misalnya, harus datang baru masuk ke join ke namanya WA grupnya gitu. Itu ada syarat-syarat Masing-masing tertentu. chapter ada punya syarat Tuh. sendiri-sendiri Ada ya? yang mau dapat fast misalnya, ya kan? Itu mesti touring berapa kali, ya kan? Itu ada aturannya di Core Wheel sendiri. Masing-masing Kalau pusat hanya memfasilitasi Indonesianya aja gitu. Core Wheel punya kebijakan sendiri tapi tetap dimonitor oleh Sekjen. Oke. Oke deh Om, sama Mbak, kita nanti bakal lanjut lagi di segmen 2. Segmen 2 ada tips and trick, nanti teman-teman mungkin bisa share-share tips and trick ala komunitas KRR. Oke teman-teman, ikutin terus video sampai habis ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen 2. Segmen 2 itu tips and trick. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya Om ya sebelum kita nge-tag video. Jadi tips and trick kali ini adalah tips buat teman-teman yang mungkin baru punya Kawasaki W175. Nah biar tampilannya makin retro gitu, makin keren, itu biasanya ubahannya apa aja Om? Ubahan pertama lah gitu, ubahan awal. Monggo, siapa yang mau Biasanya jawab? tergantung ridernya nih, dia cenderung kayak mau apa gitu, mau duduknya masalah duduk, masalah kecepatan atau dia ngambilnya apa gitu. Tapi yang detailnya ini Sekjen lah ya. Ya, Gitu ya. jadi untuk Anak W muda ini, beda sama Oh, iya. anak ini. jadi untuk W175 ini sebenarnya
motor paling enak untuk jadi bahan. Iya. Untuk bahan modif itu paling enak, tergantung dari kita. Mesin nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal tampilan aja. Untuk yang motor standar dengan budget yang minim, mungkin supaya bisa tampilan lebih oke, bisa ganti di stang agak lebar, karena stang orinya kalau untuk Kecil sih. touring kecil ya. Iya. Terus ban agak bisa dibikin lebar, tergantung dari selera masing-masing, mau pakai ban seperti apa. Terus Ukurannya biasanya berapa Om kalau ban? kalau untuk ban dengan menggunakan apa namanya arm standar bawaan pabrikasinya mungkin pakai maksimal 120. 120. Iya. Dengan catatan aramnya belum diganti itu. Ya? Alhamdulillah. Tapi kalau sudah diganti bebas, bisa lebih besar juga. Tergantung dari karena makin besar ban, maka makin besar juga, makin berat juga untuk Ya. bawa motor W-nya gitu. Dan yang paling penting lagi karena motor W ini karbunya kecil, karena memang motor santai ya. Kalau mau motor yang agak cepat mungkin bisa ngambil yang sport. Karena ini tipenya motor santai mungkin bisa ngambil di karbunya, bisa lebih besarkan lagi Om. Pakai karbu apa tuh Om? Untuk saat ini kita di teman-teman komunitas Kawasaki Retro Rider ini kita banyak menggunakan karbu baik itu dari boleh sebut merek nih ya, Nggak apa-apa, sebut. dari RX King, Ninja maupun PE. Itu sih. Jadi makin tenaganya makin ada lah untuk jarak jauh segala macam. Itu kalau ngeganti karbu gitu, ubahannya apa aja Om? Apa plug and play, apa ada yang diubah lagi? Hanya pellet jet aja sih. Untuk yang lainnya plug and play semua. Tidak ada yang dirubah. Kalau tadi Om, kalau dengan modifikasi kayak gitu, stang, ban, sama ganti karbu, kira-kira budgetnya habis berapa tuh Om? Perkiraan aja. Untuk itu budgetnya budget anak-anak kuliahan lah. Kurang di bawah. Kuliah di mana dulu Om? 3.000. Sampai 3 juta lah itu. Tergantung bannya seperti apa. Kalau ngambil ban yang cukup mahal, bermerek ya makin besar juga gitu. Untuk stang juga variasi. Tergantung dari posisi kenyamanan kita berkendara. Ada yang panjang, lebar, ada yang tinggi, tergantung macam-macam. Seperti motor-motor di belakang ini kan ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tinggi. Jadi tergantung dari kenyamanan kita berkendara. Itu sih. Terus Om katanya W175 ini banyak komponen substitusinya juga ya Om ya? Iya, betul. Apa Jadi aja tuh, Om? untuk kebetulan untuk W175 ini nggak perlu spare part-nya itu harus dari Kawasaki langsung gitu atau khusus spare part originalnya W. Kita bisa menggunakan dari part kendaraan lain. Contoh, kayak misalkan kayak kampas kopling itu kita bisa menggunakan Honda. Terus juga bisa menggunakan KJ atau yang lainnya. Yamaha juga bisa. Hondanya Honda apa tuh Om? Kita pakai biasanya kalau teman-teman ada yang Supra, ada yang GL ya. Kalau kanvas kopling itu bisa pakai GL. Oh, Kalau dari Yamaha itu bisa pakai Scorpio Scorpio. atau King. Ya. Oke. Terus tadi ada apa lagi? Selain kampas kopling, kampas rem juga katanya bisa ya Om ya? Kampas rem bisa. Pakai Kampas punya rem siapa bisa. tuh? Supra. Supra kita biasa Kanvas pakai. depan bisa pakai Supra. Kalau kanvas belakang itu bisa pakai punya apa? Suzuki. Oh iya Suzuki. KZ masih Kawasaki juga. Kawasaki. Suzuki apa tuh Om? Suzuki ini apa? Suzuki Thunder bisa. Oh, Thunder ya. Suzuki Thunder. Cakramnya juga bisa pakai Thunder, kayak punya saya pakai Thunder cakramnya. Jadi semuanya berarti plug and play Om? Plug and play semua. Plug and play. Jadi itu bahan doang kan dibilang. Motor bahan. Yang lainnya tuh Pokoknya kalau buat modifikasi, buat lulus semua yang suka modifikasi, nah ini cocok motor ini untuk sebagai bahan modifikasi. Tergantung selera kita mau kemana, pembawaannya bisa ke bumper dan lain-lain. Oke, tergantung alirannya ya. Tergantung alirannya. Tapi kalau di KRR kan lebih cenderung kita banyak kegiatan. Biasanya tuh touring atau segala macam tuh perlu itu tuh gear ganti tuh. Kalau enggak, Bawa gear set gitu. iya maksudnya naiknya itu karena gearnya standarnya itu ketika naik kayak daerah-daerah yang nanjak pegunungan Puncak, gitu. ya. Nah itu udah Agak berat. berat gitu. Terus di upgrade-nya pakai gear apa? Kalau untuk kita tuh pakai ini ya, TK. TK ya. Kalau boleh nyebut merek. Pakai TK. Jadi TK, lebih Triple S. Oh. Triple Jadi S ya? lebih buat nanjak tuh lebih enak, tapi kalau buat jalan lurus ya lebih sering main kopling sih, main gigi karena lebih pendek dia.
Nah tadi Om ngomongin touring, udah touring paling jauh kemana aja nih Om? Ini rajanya touring nih. Silakan Bang Jali. Mana Om? Kalau touring tuh ada 2 ya. Kalau touring resmi dari pusat itu paling jauh ke Lampung gitu ya Bang. Lampung. Lampung. Itu hampir 150 motor apa Tempor ya? Bandung. Bandung juga. Yang Cuman banyak ya? kalau touring yang Per core wheel. per core wheel itu agak jauh-jauh itu, ada yang ke Flores, ada yang sampai 0 km Aceh, ada yang udah Timor nyampe Leste juga ada. ya itu Timor Leste kan. Terus sampai Sulawesi juga ada, Kalimantan ada. Kalau Om sendiri paling jauh kemana? Ini mana ya? Bali paling. Bali, wih, ini lumayan jauh dong. Oke, terima kasih Om atas tips and triknya. Nah, nanti kita bakal lanjut ke segmen 3. Segmen 3 ada games. Pokoknya ikutin terus video sampai habis ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen 3, segmen games. Gamesnya ini beda dari episode-episode kemarin. Jadi gamesnya ini kita bakal main tulis-tulisan. Jadi para member ini saling nulis sebuah kata, nanti disebutin katanya apa. Gitu. Ini sebenarnya ada filosofinya sih. Sebenarnya filosofinya ngasal. Filosofinya adalah gimana kita kalau misalkan ada suatu berita itu kalau dioper-oper terus fakta sebenarnya bakalan kabur. Itu gue baru dapet tadi sebenarnya. Nanti yang salah bakal ada hukumannya. Hukumannya itu STNK dirobek kok. Hukumannya dibedakin doang. Hukumannya dibedakin. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi kata pertamanya ini. Oke. Udah deg-degan ya saya ya. Oke. Ini nggak boleh ada 2 kali gitu ya? Gak boleh, sekali doang. Aduh ya Allah, ini bantuan siapa ini? Aduh. Apa ini ya? Ayo. Apa ini Om? Kayaknya gue yang salah deh nih. Ini bener nggak nih? Oh dong. Ayo, maju lagi. Apa Om? Nih kayaknya dari saya ini salah nih. Emang dari lu salahnya. Fokus Om, fokus. Bisa. Panjang bener jadinya. Apa Om? Apa? Supra. Supra bukan sih? Supra bukan? Supra. Salah, jawabannya bener apa? Spion. Spion. Supra. Ini pakai R. Lu kan kesok. Nah, ini saling bedakin. Ya Allah. Nggak apa-apa ya. Bedakin. Ya ini yang salah. Oh. Wah, Yang salah dibedakin. Ayo. Lah, Tapi nggak segini juga kan? Ya nggak apa-apa. Ini terserah bedak sendiri. kemana. Ya mau sendiri mau saling bedakin bebas. saya ngebedakin siapa? Oh menang berarti nggak usah. Ini dikit. Udah. Banyak belum nih? Lu mana ya? Wah, hanya saya. Banyak belum bedakin. Masih bener. Enggak, dia Dia bener. benar, dia Ini benar. Om, apa Om? Manis banget dah. Ya Sekarang tukar Allah. posisi. Jadi aku maju. Maju satu. Om jadi paling depan. saya Om paling belakang. Oke sih. Waduh, baju gua kotor. Sekarang kata keduanya. Kata keduanya ini. Oke. Waduh. Tenang, bisa kali ini. Om yang betul Om. Nah, gampang lah ini mah. Jalan nih, aduh. Rusuh dia mah. Nah, Sepele itu. wis. Yang bener. Yang bener. Biasanya Mbak ini yang salah mulu nih. Yuni nih. Nah, Tai. ayo. Apa itu? Berarti kalau salah lagi berarti salah saya nih. Iya. Oke. Mama, gosip. Tepok dulu. Aduh, ulang. Ulang, Hapus, ya. hapus. Ulang. Gitu.
Kalau nggak salah ya. Begitu Om. Nah, Om. Pelek. Nah, apa? Oh, iya. Pelek. Nah, benar semua. Salah nulis. Ya Bang O dia. Dia O bukan G, gue juga tahu Ji, dia O. Ya O dia. P. Founder ingetinnya bener. Tukar posisi lagi. Tukar posisi lagi. Enggak beres ini, Bang. Iya. Orang juga jahil, Bang. Sekjennya jahil kan. Ya. Gitu ya. Jangan dilebihin loh Om. Om jangan dilebihin loh. Oh, no, jahil. Tuh tukang jahil di belakang lagi lah. Ini Om katanya. Dari awal aja jelas. Tuh deg-degan nih jadinya. Penyakitnya Yuni soalnya. Lama bener, Ji. Nah, Yang jelas loh Om Jali. nah. Wah, sumpah ngeblank, Bang. Tadi dulu yang benar. Ulang. Ada juga apa BG? Apa? Kok H-E-L-W? Ya apa Om ini? ya, apa? Hel apa itu? Ya, Om ya? Helm. Om? Ya, tadi. Helm Salah. Siapa yang mau berdaki nih? Siapa yang mau berdaki? Kok kayak W sih? Wah, gimana ujungnya orang Pak begini? Guru jangan gitu dong. Banyak nggak pernah bener. Wah. Aduh, ya Allah. Jadi Putar cantik. lagi. Lu belakang, Bang nih. Dan nih kalau gue salah berarti gue penyakitnya ya. Putar lagi. Ah, jadi ceritain. Oke, ini pertanyaan kata berikutnya. Ini, Ayun. Wah, ini udah pertama kalau salah juga, waduh. Lama, Yun. Panjang nih, panjang. Waduh. Enggak. Nah, Dulu, Bang. Udah tahu. Ntar dulu nih. Pak Guru, kamu bisa Pak Guru. ayo. Berarti dia yang bikin gara-gara dia salah nih. Mampus lu. Nah, apa Om? Bang, lu asli, Bang. Ulang. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Om, ayo. Kopling bukan? Nah, Om apa? Knalpot. Nah, Om. Knalpot. Nah, Om. Wah, coba begini-begini lagi. Halo, penyakitnya berarti Om. Cakep banget Om, cakep. Wah, ini kena juga. Lagi. Dan Sekarang ya, ini karena terakhir kan udah semua ya. Sekarang diacak. Posisinya terserah diacak. Posisinya saya di terserah diacak. belakang aja lah. Nggak jelas lu mah, gua nggak mau ah. Gua jelas. Terserah, ayo, diacak. Udah lu di depan gua. Nah, ini Omnya pindah coba Om. Nah. Tukeran. Tukeran, Om Om, Marwan tukeran, di depan. tukeran. Nah. Oke. Nah, ini Nah, udah, kalimat- ya udah. Ini terakhir ya, teman-teman. Ini kata-katanya ini. Biar nggak salah. Oke. Sorry, nggak usah belakang. Kamu udah ngerti ya?
Joy. Dia yang ngeliat aja minta maaf. Salah ya? Yang pertamanya salah loh. Tambahan kata, maaf maaf Iya, lah. dari ulang lagi gue salah nih dari pertamanya. Apa Udah. Aduh lo, nih ya ulang ya. Ayo. Dah. Nah. Ayo. Ayo Om, tulis Om. Ya udah, ayo tulis Om. Aduh, nggak tahu nih. Ayo tulis. Tulis yang tahu aja Om udah. Taunya belakangnya doang. Ya udah yang Om inget aja. Siap-siap diudakin. Itu apa itu? Bang yang bener bang. Udah jelas Ji. Kena ini mah Ji. Lama Ji. Udah mau ngomong apa? Lu mau nyerah apa mau di kurek-kurek Ji? Itu belakangnya doang. Belakangnya gimana belakangnya nggak jelas? Tadi belakang. Udah. Apa kayak asal sebut kayak asal tulis. Gitu doang Ji. Ayo apa? Salah. Apa? Nggak tahu salah. Apa nggak coba? Cakram. Cakram jawabannya. Nulisnya kayak begitu. Itu yang dari sana no. Emang dari sana. Saya sama itu kan. Kak tadi udah. Enggak Yuni di itu. Yuni. Lu bikin kacau. Oh, udah. Kacau di tiga-tiganya kacau. Iya. Tulisannya bener. Mana bener bedakin. Parah lu Om. Coba deh Om. Duh pada cantik banget. Mau dikeluarin. Oke teman-teman, itu dia tadi gamesnya. Makasih semuanya. Ya teman-teman, itu dia tadi keseruan kita main-main sama teman-teman dari komunitas Kawasaki Retro Riders KRR. Buat teman-teman mungkin ada Instagram atau Facebook yang mau dipromosiin lagi? Media. Silakan. Di IG-nya KRR Indonesia itu adalah W175 Jakarta dan satu lagi krr.mcm. Oke, itu dia bisa Facebooknya? di follow Facebooknya. Facebooknya KRR. Kawasaki Retro Riders. Oke. Jangan lupa YouTube-nya. Kalian subscribe teman-teman. Kawasaki Retro Rider Indonesia. Subscribe ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar makin banyak yang nonton video kita, biar makin banyak juga yang join ke Kawasaki W175. Amin. Oke, gue Nova Samli pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Salto! Salam retro. Oh, ada aunya.